Kisah warung gaib di kilometer 15, jalur Alas Roban yang angker. Beberapa jalan di Indonesia memang masih dikelilingi hutan. Bahkan sekalipun jalan raya itu adalah jalan utama penghubung satu kota ke kota lainnya. Dan kini yang kembali ramai diperbincangkan adalah jalur Alas Roban. Jalur ini tak asing lagi bagi pengendara lintas Pulau Jawa. Alas Roban sendiri dulunya adalah kawasan hutan jati yang dikenal sebagai tempat pembuangan mayat korban penembakan misterius atau yang biasa disingkat Petrus pada tahun 1980-an. Dan dari latar belakang tersebut, maka tak heran jika jalur Alas Roban ini cukup menguji nyali bagi siapapun yang melewatinya. Apalagi ditambah dengan cerita tentang tindakan kejahatan yang kerap sekali terjadi di Alas Roban ini. Selain itu, jalan yang berkelok-kelok di jalur Alas Roban ini menambah kesan menantang bagi siapapun yang melintasnya. Kabar kecelakaan yang tragis di jalan Alas Roban ini kerap sekali terdengar, dan beberapa kecelakaan yang terjadi di sana banyak yang mengaitkan dengan hal-hal gaib yang ada di jalur tersebut. Pemilik akun Twitter @bukanhasad membagikan pengalaman mistis di jalur Alas Roban ini. Kisah yang dia bagikan ini dialami sekitar tahun 2001 sampai 2005 oleh sebuah keluarga yang tinggal di Secang. Kala itu, satu keluarga ini berencana hendak mudik ke Jakarta melalui jalur Alas Roban. Mereka berangkat sore supaya perjalanan lebih santai dan tak bertemu dengan lalu lintas yang ramai. Mereka berangkat sekitar pukul 4 sore. Keluarga itu tak merasakan firasat apapun saat memulai perjalanannya. Sekitar pukul setengah 10 malam, mereka mulai masuk area Alas Roban. Jalan yang berliku mulai terasa, begitu juga dengan suasana yang mencekam yang turut terasa. Si bapak yang mengendalikan laju mobil itu pun mengurangi kecepatan mobil karena kondisi jalan yang semakin gelap, berkelok, dan penuh tanjakan. Sisi kanan dan sisi kiri jalan ini adalah jurang yang sangat dalam. Sebenarnya rasa ganjil mulai hinggap sejak pertama masuk ke jalur ini. Mereka tak merasa berpapasan dengan kendaraan lain, yang artinya hanya ada mobil mereka yang sedang melintas di jalur tersebut. Padahal jalur tersebut adalah rute yang harusnya ramai kendaraan menuju kota Tegal. Tiba-tiba di tengah perjalanan, mobil yang mereka tumpangi ini menabrak sesuatu. Si bapak dan kakak turun untuk melihat kondisi dan tak lupa membawa senter. Sedangkan si ibu dan kedua adik tetap berada di dalam mobil. Anehnya, tak ada satupun yang dia tabrak. Bekas berupa lecet ataupun lumpur yang menempel pun tak terlihat sama sekali di sepanjang bodi mobil. Pemeriksaan kondisi mobil itu pun dilakukan berulang kali, tapi hasilnya masih sama, tak ada apapun di sana. Mereka heran pastinya, tapi perjalanan lantas dilanjutkan kembali, dan sekitar tengah malam, hujan mulai turun, meski rintik-rintik tapi cukup mengganggu pandangan pengendara. Maka si bapak terus membunyikan klakson setiap akan memasuki tikungan yang tajam. Tak lama, dari kejauhan terlihat ada cahaya neon. Merasa bersyukur karena mereka sudah melihat pemukiman. Tapi setelah mendekat, rupanya itu hanyalah sebuah warung makan pecel lele di tepi pinggir jalan yang berada di sudut di bawah pohon yang sangat besar. Keluarga itu pun memutuskan singgah sebentar, dan tak sengaja ketika kakak ini berjalan menuju warung pecel lele ini, dia tak sengaja kakinya menyandung pasak yang tertera keterangan kilometer 15. Merasa itu hal yang biasa, kakak pun melanjutkan perjalanannya menuju warung makan itu.
Dan sesampainya di sana, mereka pun berbincang-bincang dan menanyakan beberapa hal kepada pemilik warung tersebut sambil memesan makanannya. Kok jam segini masih buka, Pak? Bapak jualannya sendirian? Tanya kakak tersebut. Iya mas, ini sudah mau tutup kok. Masnya datang. Saya jualannya sama istri saya. Itu istri saya. Jawab si pedagang tersebut sambil menunjuk ke arah pintu masuk yang ada istrinya tersebut. Keberadaan istri yang ditunjuk itu mengherankan si bapak dan kakak. Pasalnya, si istri itu katanya berdiri di pintu. Sedangkan saat mereka masuk, tak ada yang menyadari keberadaan si istri tersebut. Tapi hal itu tak terlalu dipikirkannya oleh keluarga tersebut. Dan setelah kenyang menyantap makanan yang rasanya cocok di lidah mereka, keluarga itu pun melanjutkan perjalanannya kembali. Tapi saat ingin kembali ke mobil, untuk yang kedua kalinya si kakak ini tersandung pasak penanda kilometer 15 itu lagi guys. Tapi lagi-lagi tidak ia hiraukan. Lalu mereka pun masuk ke mobil dan melanjutkan perjalanannya. Kondisi area Alas Roban ini masih hujan rintik-rintik, tapi tak menghalangi mereka melanjutkan perjalanan. Kali ini perjalanan dalam keadaan lancar. Tak berselang lama mereka pun keluar dari jalur Alas Roban ini guys, dan menuju ke Tegal. Singkat cerita, setelah beberapa hari di Jakarta, dan mereka pun memutuskan untuk kembali pulang, dan kembali ia mengambil jalur Alas Roban untuk rutenya. Tapi perjalanan yang lancar itu terjawab saat keluarga tersebut kembali ke rumah mereka melalui jalur yang sama. Kali ini mereka memilih berangkat dari Jakarta pada pagi hari. Siang hari sekitar pukul 1, mobil keluarga tersebut memasuki jalur Alas Roban. Rasa lezat warung pecel lele pun belum terlupakan oleh mereka, hingga mereka pun ingin singgah kembali ke warung tersebut. Tapi sayangnya warung tersebut buka pada sore hari menjelang malam. Dan di tengah perjalanan si adik ini pun ingin buang air kecil. Karena jalur tersebut adalah hutan, maka si bapak ini menepikan mobilnya dan menyuruh adik itu untuk buang air kecil tepat di samping mobilnya. Sembari menunggu adik menyelesaikan hajatnya, menikmati pemandangan Alas Roban adalah pilihan yang sangat indah. Tak sengaja, dan disinilah hal ganjil mulai dirasakan oleh keluarga tersebut guys. Si kakak melihat pasak penanda kilometer 15 itu di tepi jalan. Ya, pasak itu adalah pasak yang sama saat perjalanan menuju Jakarta membuatnya tersandung saat mampir ke warung makan tersebut. Tapi seketika dia kaget, posisi pasak itu rupanya persis di tepi jurang. Mereka masih ingat sekali posisi warung pecel lele yang mereka singgahi itu berada di sekitar 3 meter di belakang pasak itu. Merasa aneh, kakak pun memanggil ibu dan bapaknya, lalu menunjukkan pasak dan lokasi warung. Setelah diamati, tikungan tempat mereka berhenti siang itu adalah tempat yang sama dengan malam mereka makan ayam goreng di warung pecel lele. Begitu pula dengan pohon yang besar di tepi jalan, dan tentunya pasak bertuliskan kilometer 15. 1 meter di belakang pasak itu adalah jurang yang sangat dalam sekali. Dan saat itulah seketika membuat mereka sadar bahwa saat malam itu mereka makan di pinggir jalan yang posisinya tepat melayang di atas jurang. Dan tak ada hal yang bisa menjelaskan apa yang keluarga tersebut alami. Seketika pemikiran mereka bahwa warung pecel lele itu adalah warung gaib. Bagaimana bisa saat malam itu mereka berjalan 3 meter di belakang pasak, sedangkan 1 meter dari pasak itu adalah jurang yang dalam saat dia lihat di siang hari. Wow.